Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang mampir dan klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react sebuah video, mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang mempunyai judul menggelitik ya. Mungkin bikin penasaran buat kita. Ada satu video dari Bang Winwan Channel, Winwan Nur Channel ya. Ada sebuah video yang menggelitik ya dengan judul bahasa Malaysia jadi tisu toilet di film karya etnis minoritas. Ini sebuah judul film ya, yang cuplikannya diambil oleh Bang Wan Nur ini sebagai satu fakta yang diambil untuk membuat satu video ini ya, untuk bisa dijelaskan kepada netizen. Oke, seperti apa penjelasannya? Kita akan coba lihat bareng-bareng teman-teman ya di video ini. Oke, buat Bang Winwan Nur, izin untuk mengajak teman-teman melihat penjelasan Bang Winwan Nur ya. Langsung saja ke videonya. Ini cuplikannya ya. Buku bahasa Malaysia. Ini ya cuplikan. What? Assalamualaikum saudara-saudara sebangsa ini ya diambil dari ya. Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga Oke, dari jangan lupa konten di saya subscribe ya di Malaysia, negara channel tetangga Bang kami, Win. yang sebagaimana Wanur. selalu saya ingatkan, berkomentarlah sebanyak-banyaknya di video-video saya supaya saya tidak kehabisan materi. Adegan film yang saya tampilkan tadi adalah adegan dari film Flower in the Pocket, ya, karya seorang sutradara Malaysia dengan etnis Tionghoa. Ya. Saya suka sekali menonton film, tapi tidak terlalu banyak film bioskop, lebih banyak film-film yang festival indie gitu ya. Saya tidak banyak nonton film dari Malaysia, tapi ada beberapa yang saya suka, salah satunya Flower in the Pocket tadi. Kenapa saya sangat suka film Flower in the Pocket tadi? Karena itu menunjukkan bagaimana bangsa yang dibangun dengan diskriminasi tidak akan mendapatkan rasa cinta dari warganya. Ya. Di film itu menceritakan bagaimana satu keluarga Tionghoa menengah ke bawah, ya, yang ibunya sudah meninggal, dua anak ini, di dengan Maliah namanya gitu ya. Jadi Sindiran ya. mereka ini hidup dengan bapaknya, tukang pembuat manekin. Itu udah ada filmnya di YouTube, silahkan ditonton gitu ya. Dan dia bersekolah di sekolah vernakular di Malaysia, karena di sana mereka memang dipisahkan antara etnis gitu sekolah. Jadi di sana ada adegan bagaimana si anak ini lagi nyari-nyari uang jatuh, ditemukan kepala sekolah, masuk ke kelas bahasa Malaysia, ya, bukan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, kelas bahasa Malaysia, dan dia nggak bisa diajar sama temannya gitu kan. Terima kasih, Guru Besar. Satu adegan yang paling menarik dari film ini ya itu tadi, satu adegan yang paling bekas di benak saya waktu nonton film ini. Itu ketika si sang adik
lagi kebelet 老师讲啊， dan 为什么 buang air 你的头 besar 发 di 空 pinggir 空的 jalan. 啊？ Dan mungkin mereka orang Cina di sana 头发是 biasa 空空的。Regu, iya membersihkan cakap ini ya lah punya langit. tembok menggunakan tisu, gitu Tisu ya. ya. Menggunakan tisu, tapi nggak ada tisu. Ya seperti Dedegan tadi. Ya, ini. Ya, tampilkan lagi. Si adik ini bilang sama kakaknya, tolong ngambilin kertas dong kak, tolong ngambilin kertas, katanya. Dicari-cari sama kakaknya nggak nemu. Kertas yang mana, katanya. Itu buku pelajaran bahasa Malaysia. Dan dirobek sama kakaknya ini. Dipakai untuk membersihkan kotoran adiknya tadi. Untuk yang mau menonton film ini secara lengkap, silahkan klik link yang sudah saya tampilkan di kolom deskripsi ya. Ya, oke, itu adegan film gitu. Tapi saya pikir itu adalah simbol perlawanan. Oke teman-teman ya, ini suatu cuplikan video yang diambil Bang Winwan Nur ini ya. Emang ini satu fakta ya. Mungkin bisa jadi film ini satu sindiran, satu kritikan bagi kaum minoritas di Malaysia ya. Karena apa ya, ketika cuplikan video ini dia emang sengaja membuat narasi bahwasanya kenapa yang harus diambil itu buku bahasa Melayu. Ini kalau tidak kesengaja, kalau apa namanya tidak sengaja nggak mungkin teman-teman ya. Emang sengaja dibuat seperti itu ya untuk menyindir mungkin menyindir pemerintah Malaysia ya. Dari minoritas di Malaysia yang selama ini diperlakukan tidak adil. Nah, film-film seperti ini saya yakin tidak akan pernah ditonton oleh orang Malaysia, orang-orang Indonesia seperti orang Indonesia. Borunaga, maksudnya begitu. Dan yang lain-lain. Karena mungkin memang jangkauan nalar mereka nggak nyampe ke sana. Iya benar. Ya. Dan sekali lagi dari awal video ini saya katakan itu saya maklumi karena memang di masa lalu pemerintah kami juga tidak bisa menjangkau seluruh ranting itu, sehingga ada banyak anak-anak bangsa kami yang seperti itu yang kemudian dengan doktrin-doktrin, dengan narasi-narasi sesat dari intelektual Malaysia, mulai seperti profesornya yang saya bahas beberapa kali gitu kan, narasi alam Melayunya, bahwa mereka ketuhanan Melayu gitu kan. Orang-orang yang suku-suku di Indonesia ini dimelayukan dengan iming-iming mendapat hak istimewa lebih daripada bangsa Malaysia sendiri, orang Malaysia sendiri yang lahir besar di sana dan yang mungkin dulu ikut berjuang membangun negaranya, orang Indonesia yang mau menjadi warga negara Malaysia karena rasnya mendapat hak lebih istimewa gitu. Dan mereka mungkin silau. Orang-orang seperti Borunaga, Sari Ting-Ting gitu ya. Mereka nggak akan mikir gitu. Gimana minoritas di Malaysia itu diperlakukan oleh negara mereka seperti ini tadi. Dan itu kan menjadi lucu ya. Kita lihat di beberapa video saya ini, lihatlah komentar-komentar Malaysia itu. Seolah mereka berkepatriotiknya, heroiknya membela bahasa mereka gitu, bahasa Melayu. Padahal mereka sendiri sebenarnya galau gitu. Itu bahasa dipakai bahasa apa sih namanya? Bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Itu kan jadi lucu ya. Di perdebatan saya tadi dengan si Muhammad Azam, dia itu seolah-olah Indonesia itu, tapi bahasanya itu kan masih bahasa Melayu katanya. Kenapa diganti bahasa Indonesia? Cuman kalian yang melakukannya. Padahal itu Malaysia sendiri melakukannya loh. mereka menamakan bahasa Malaysia, diubah lagi bahasa Melayu. Karena memang ya itulah bangsa yang saya sebut itu bangsa okulasi, negara okulasi. Bangsa gitu ya. Jadi mereka nggak pernah berani mengambil resiko berdarah-darah. Akhirnya sekarang mereka mau tenggelam kayak begini, udah tinggal klaim sana klaim sini, cari pelampung, nggak orang cari pelampung, orang kalap cari pelampung, ada yang cenggondok lewat, ada yang cenggondok diambil ini. Dan yang lucunya mereka setengah mati untuk klaim itu untuk apa? Mengklaim bahasa Indonesia supaya bahasa Melayunya itu ada 300 juta orang.
yang menggunakannya. Mana ada. Jadi itulah ciri khas bangsa yang tumbuh dengan okulasi, mau enaknya aja gitu. Nggak mau menanam, tapi tetangga mau panen, dia yang paling semangat untuk manen hasil tetangganya. Alasannya bibitnya dari saya kok. Ini ya gini. Seolah-olah dia yang paling berkontribusi di sana. Ya, inilah makanya ya, ketika mereka seperti itu berdebat dengan saya, ada gitu. Orang Cina di Malaysia, orang India, orang Iban, orang Kadasan bilang, ayo, katanya, kita bela bangsa kita. Melawan Indonesia itu, katanya. Saya dari Kalimantan hadir, Iban, saya Kadasan dari Sarawak hadir, katanya ya kan. Saya orang Cina dari Penang hadir. Saya orang India dari Kuala Lumpur hadir, gitu. Ada, enggak, bandingkan dengan kita. Ketika saya melawan mereka, Fak-Fak hadir bang, Papua Barat. Kediri hadir bang, Jawa Timur. Palembang hadir bang, Jambi hadir, Aceh hadir, Medan hadir. Lombok hadir bang, Bali hadir bang, Sulawesi hadir bang. Merata dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya orang Malaysia ini beruntung aja gitu. Yang ngelawan mereka sekarang ini cuman saya yang punya channel kecil cuman 11.000. Bayangkan kalau yang melakukan itu orang seperti Deddy Corbuzier yang punya pengikut jutaan gitu. Dia bilang, yuk kita hajar Malaysia, apa nggak rata itu mereka. Ya memang ya kalau kita bicara perang fisik itu mustahil lah. Ya mustahil gitu Malaysia, Indonesia perang fisik gitu karena resikonya terlalu besar bukan hanya untuk Indonesia dan Malaysia, tapi juga secara geopolitik kawasan gitu ya. Nggak akan sanggup menanggung beban ekonominya seandainya kita perang, begitu banyak pengungsi nanti ya kan, pasti nggak stabil nih, ini kacau semua dan seluruh dunia, apalagi ini Selat Malaka ini penting kan, jalur penting perdagangan dunia gitu. Jadi itu nggak mungkin kalau kita perang sama mereka. Tapi ini perang kalau argumen. Perang cyber netizen, perang netizen itu bukan nggak mungkin. Dari itu dulu ya. Nggak mungkin. Ya. Bayangkan kalau yang gerakkan orang dengan ini besar di sana. Netizen Indonesia sudah terbukti kekuatannya ya. Nasionalisme sudah terbukti. Cuman mungkin selama ini belum ada yang mengarahkan saja, belum ada yang mengkomando. Jadi bergerak liar mereka. Kadang tepat sasaran, kadang tidak. Seperti kasus Dewa Kipas dulu misalnya. Ada satu pecatur Amerika yang sial gitu ya. Ada yang membawa narasi-narasi nasionalisme di sini, dihantam rame-rame ke sana tanpa pengetahuan yang cukup orang Indonesianya. Tapi ya itu menariknya. Di Indonesia yang hal-hal seperti itu tidak perlu sampai pemerintah turun tangan gitu. Kita sendiri sebagai anak bangsa sanggup menyelesaikan itu. Muncul Deddy Corbuzier untuk mempertemukan Dewa Kipas bahwa betul memang jago dengan Iren Karisma Sukandar. Dan hasilnya kita lihat bersama. Dan setelah itu sadar gitu orang Indonesia. Kita itu memang salah. Nah, bayangkan kalau itu diarahkan, kekuatan itu. Yo, kita hantam ini. Apa nggak selesai itu Malaysia? Karena semangat, daya juang, daya tempur Indonesia nggak usah diragukan lagi. Itu udah diwariskan dari nenek moyang. Kalau dulu banyak orang tertawa ya, terutama di Malaysia. Saya sangat sering mendengar orang Malaysia itu mentertawakan. Kalian merdeka dengan bambu runcing, kalian itu kan bayar kan? Meremehkan lah ya. Mereka pikir bambu runcing itu simbol semangatnya. Kawan. Bayangkan zaman itu demi negaranya. Orang tahu itu nggak mungkin, tapi tetap ingin ikut berpartisipasi. Bambu pun jadi. Untuk mempertahankan negaranya. Dan ini juga yang masih kalian lihat ya di netizen Indonesia sekarang ya. Begitu harga diri Indonesia disentuh,
Hacker habis kalau yang punya kemampuan itu memang ya, itu seperti tentara yang punya senjata gitu. Sementara yang remah rengginang yang nggak ngerti apa-apa gitu paling enggak membanjiri ya, entah akun Instagram, entah media sosial apapun dengan komentar-komentar Ikut-ikutan ya. hujat. Itulah Indonesia. Dan kamu mungkin tertawakan yang seperti itu. Itulah kekuatan kami. Itulah bedanya, ya sekali lagi. Bangsa yang dibangun dari kecil, dari tanam biji menguat akarnya. Tumbuh seperti ini kami sekarang. Satu tubuh, satu jiwa. Ya. Nggak akan kalian lihat itu di Indonesia. Orang yang melecehkan bahasa negaranya seperti di film itu dipakai untuk cebok. Itu nggak akan ada kalian di Indonesia. Itu hanya terjadi di Malaysia. Oke? Dan itu buah dari pilihan politik kalian mendiskriminasi warga. Demikian dulu kali ini dari saya. Nanti kita kuliti habis si tanda songong tadi. Oke teman-teman ya, demikian ya satu video dengan judul bahasa Malaysia jadi tisu toilet. Judul ini dibuat ya dari satu cuplikan video di mana di situ menggambarkan sebuah cuplikan video di sebuah film ya, film Malaysia ketika menceritakan anak-anak Cina di Malaysia yang berak, cuman dia nggak punya tisu tapi malah minta ataupun memakai buku bahasa Malaysia. Dan saya melihat penjelasan ini sangat objektif ya, bukan kok terus menyudutkan Malaysia, tidak. Karena apa? Karena yang dijelaskan ini jelas dan ada faktanya begitu ya. Dan ini hanya sekedar satu argumen saja ya, satu penjelasan dengan fakta yang ada, tidaklah untuk bisa menyudutkan Malaysia. Saya rasa ini satu yang objektif sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian ya satu buah video dengan judul bahasa Malaysia jadi tisu. Dan bagaimana menurut teman-teman ya? Memang semangat Indonesia harusnya tertanam terus, terpelihara persatuannya untuk kemajuan dan kebersamaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.